Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan memberikan presentasi dengan judul Keanekaragaman Hewan. Kelompok 8 beranggotakan Ajeng Kartikasari, Nida Fauziah, Sita Afrianti, dan Syafa Dinda Rahma. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pematerian yang pertama. Perkenalkan, saya Ajeng Kartikasari, NIM 1803845. Di sini saya akan menjadi pemateri yang pertama. Di sini ada tentang keanekaragaman hewan. Nah, hewan adalah kelompok besar organisme yang multiseluler, mampu menanggapi rangsangan dengan aktif dan memperoleh nutrien dengan memakan organisme lain atau sifatnya itu heterotrof. Nah, jadi hewan itu kan multiseluler. Namanya multi berarti lebih dari satu sel. Terus mampu menanggapi rangsangan dengan aktif. Misalnya kalau misalnya ada lalat lewat langsung ditepak gitu. Nah, keanekaragaman pada hewan sendiri merupakan dari variasi struktur, bentuk, jumlah, dan sifat lainnya pada suatu waktu dan tempat tertentu. Nah, keanekaragaman hewan ini dibagi dua. Ada yang tubuh bersel satu atau protozoa, ada yang tubuh bersel banyak. Nah, yang tubuh bersel banyak ini dibagi lagi menjadi dua cabang. Ada hewan tak bertulang punggung atau tulang belakang, atau kita sebut sebagai hewan invertebrata. Ada juga hewan yang bertulang punggung atau tulang belakang, yang kita sebut sebagai hewan vertebrata. Nah, kalau protozoa itu kan proto yang tidak bersel yang selnya cuma satu, itu kan dia berkembang biak dengan membelah diri gitu. Nah, kalau misalnya invertebrata dan vertebrata itu beda lagi. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang punggung atau tulang belakang. Hewan ini struktur morfologinya tuh lebih sederhana dibandingkan dengan hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kalau vertebrata ini kan hewan yang memiliki tulang punggung atau tulang belakang, serta struktur tubuhnya tuh jauh lebih sempurna dibandingkan dengan hewan invertebrata. Istilahnya gini, kalau invertebrata itu kan dia nggak punya tulang punggung, berarti dia nggak bisa tegap gitu. Kalau vertebrata karena ada tulang punggungnya dia bisa tegap gitu. Bentuk tubuhnya kan, kalau yang invertebrata itu dia pasti meliuk-liuk atau bengkok gitu karena dia nggak ada tulang punggungnya. Ciri-ciri dari hewan invertebrata dan vertebrata. Yang pertama, invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Jelas karena tadi sudah disebutkan di awal pengertian awal gitu. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Terus invertebrata juga merupakan organisme multiseluler karena hewan itu kan cenderungnya itu memiliki sel lebih dari satu, multi banyak. Yang ketiga, tidak memiliki rangka dalam endoskeleton yang keras. Yang keempat, memiliki rangka luar eksoskeleton yang keras. Ukuran tubuhnya kecil dan bergeraknya pun cenderung lambat. Lalu ciri-ciri dari hewan vertebrata, yang pertama, mempunyai tulang yang terentang dari belakang kepala sampai bagian ekor, atau mungkin kita bisa sebutnya sebagai tulang belakang atau tulang punggungnya gitu loh. Lalu mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Tubuh berbentuk simetris bilateral. Lalu ada mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor. Walaupun ekor dan leher ini tidak mutlak ada. Jadi kalau hewan vertebrata itu anggota tubuhnya rata-rata lengkap, kepalanya ada, lehernya ada, badan ada, dan ekor juga ada. Meskipun emang ekor dan leher di beberapa hewan tuh ekor dan leher tuh tidak mutlak ada gitu. Contohnya katak kan dia lehernya gak adaan, ekornya juga kecil. Nah, di sini ada klasifikasi. Di sini yang pertama ada hewan invertebrata. Apa aja sih yang masuk ke dalam klasifikasi hewan invertebrata? Yang pertama ada protozoa. Sebenarnya protozoa ini masuk ke dalam hewan yang tubuhnya tuh bersel satu gitu. Lalu ada porifera, ada coelenterata, ada platyhelminthes, ada nematelminthes, annelida, dan moluska. Adapun hewan vertebrata ada pisces, ada amfibia, reptilia atau reptil, aves, dan juga mamalia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya Nida Fauziah dengan NIM 1803898, izin melanjutkan. Klasifikasi hewan invertebrata. Hewan ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang.
yang memiliki struktur morfologi dan anatomi yang lebih sederhana dibandingkan dengan kelompok hewan vertebrata. Adapun klasifikasi hewan invertebrata yaitu sebagai berikut. 1. Protozoa. Protozoa yaitu hewan yang bersel satu atau tunggal, dengan kisaran ukuran antara 10 sampai 15 mikrometer, yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Namun ada juga yang berukuran 1 mm. Protozoa hidup sebagai penghuni di tempat berair atau basah. Jika keadaan kering akan berubah dan membuat kristal. Contoh tempat hidup protozoa yaitu hidup di dalam air tawar, dalam air laut, tanah yang lembab, atau di dalam tubuh hewan. Ciri-ciri protozoa yaitu kebanyakan berukuran mikroskopis, tidak mempunyai lapisan tubuh, hidup bebas, dapat bersifat mutualisme, komensalisme, ataupun parasitisme. 2. Porifera atau berpori. Bentuk tubuhnya seperti tabung dan seluruh bagian tubuhnya ditutupi oleh pori-pori kecil. Bentuk tubuhnya asimetris atau tidak beraturan. Hewan ini hidup berkoloni atau hidup berkumpul dengan sesamanya. Mereka hidup di laut yang melekat pada dasar laut. Sumber makanannya yaitu plankton dan bakteri. Hewan ini mempunyai sel banyak atau metazoa yang paling sederhana atau primitif, sebab kumpulan sel-selnya belum terorganisir dengan baik, serta belum mempunyai organ maupun jaringan sejati. Meskipun porifera tergolong sebagai hewan, tetapi kemampuannya dalam bergerak sangatlah kecil dan hidupnya bersifat menetap. Pada umumnya, porifera dapat ditemukan di perairan jernih, dangkal, dan menempel di substrat. Beberapa jenis lainnya menetap di dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. Porifera memiliki bermacam-macam bentuk serta warna yang indah. Dapat membentuk karang atau taman laut yang menakjubkan. Contohnya seperti Clatrina, Oscarella, Pilospongia, dan sebagainya. 3. Colenterata merupakan hewan berongga yang bentuk tubuhnya seperti tabung yang dikelilingi oleh tentakel. Saat berenang, mulut hewan ini menghadap ke dasar laut. Tubuh hewan berongga ini terdiri atas jaringan luar dan dalam, serta sistem otot yang membujur dan menyilang. Ukuran tubuhnya paling besar dibandingkan dengan hewan invertebrata lainnya. Colenterata yang hidupnya melekat di dasar perairan disebut dengan polip, dan yang berenang bebas disebut dengan medusa. Polip adalah bentuk tubuh yang berbentuk tabung atau silindris dengan mulut di atas serta dilengkapi tentakel yang mengarah ke atas, di mana biasanya polip menempel di dasar perairan, sehingga tidak bisa bergerak bebas. Berkebalikan dengan polip, medusa adalah bentuk tubuh seperti mangkok yang bisa bergerak bebas, dengan mulut di bagian bawah serta tentakel yang mengarah ke bawah. Contohnya seperti ubur-ubur, hydra, anemon laut, dan sebagainya. 4. Platyhelminthes atau cacing pipih. Hewan ini memiliki tubuh yang simetris bilateral, tanpa peredaran darah dengan pusat syaraf yang berpasangan. Cacing pipih biasanya hidup sebagai parasit pada binatang atau manusia. Ciri lainnya yaitu bersel banyak. Bahkan semua sel-sel yang menyusun tubuhnya telah membentuk jaringan dan organnya tersendiri. Sebagian besar hewan ini memang hidup sebagai parasit. Ada yang berupa ekoparasit dan endoparasit. Ekoparasit adalah parasit yang hidup dengan cara menempel atau menumpang di tubuh bagian luar makhluk hidup lain. Sedangkan endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti Polycladida, Planaria, cacing pita, cacing hati, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Sita Afrianti dengan NIM 1804359 sebagai pemateri 3 akan melanjutkan pematerian. Klasifikasi hewan invertebrata yang selanjutnya adalah Nemathelminthes, yang merupakan cacing yang berciri utama memiliki tubuh yang bulat, panjang, dan runcing pada kedua ujung tubuhnya. Sebagian cacing ini hidup sebagai parasit pada tubuh makhluk hidup lain, tetapi ada juga yang hidup bebas. Biasanya ukuran cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Banyak juga yang berukuran mikroskopis, tetapi ada juga yang bisa panjangnya mencapai 1 meter. Hewan ini memiliki tubuh yang simetris bilateral dengan saluran pencernaan yang baik, namun tidak ada sistem peredaran darah. Contohnya adalah cacing ascaris atau cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Klasifikasi yang selanjutnya adalah Annelida, yang merupakan cacing gelang dengan tubuh yang terdiri atas segmen-segmen dengan berbagai sistem organ tubuh yang baik dengan sistem peredaran darah yang tertutup. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh mulai dari 1 mm sampai 3 meter. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Contohnya ada cacing tanah, cacing pasir, cacing kipas, dan juga lintah.
Klasifikasi yang selanjutnya adalah moluska yang merupakan hewan bertubuh lunak tanpa segmen dengan tubuh yang lunak dan biasanya memiliki pelindung tubuh yang berbentuk cangkang atau cangkok yang terbuat dari zat kapur untuk perlindungan diri dari serangan predator dan gangguan lainnya. Moluska merupakan film yang terbesar kedua dari kerajaan bintang Animalia sesudah film Arthropoda. Pada saat ini diperkirakan terdapat 75.000 jenis dengan ditambah 35.000 jenis yang berbentuk fosil. Moluska hidup di air laut, air tawar, payau, dan darat. Habitat moluska dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi dan bahkan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah kita. Contohnya ada kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, siput darat, siput laut, dan ceton. Klasifikasi yang selanjutnya adalah Arthropoda yang merupakan hewan dengan kaki beruas-ruas dengan sistem saraf tali dan organ tubuh telah berkembang dengan baik. Tubuh Arthropoda terbagi atas segmen-segmen yang berbeda dengan sistem peredaran darah terbuka. Cara hidup dari Arthropoda sangat beragam, ada yang hidup bebas, parasit, komensal, atau simbiotik. Di lingkungan kita sering dijumpai kelompok hewan ini, misalkan ada nyamuk, lalat, semut, kupu-kupu, capung, belalang, dan lebah. Klasifikasi hewan yang selanjutnya adalah Echinodermata yang merupakan hewan yang biasanya hidup di laut, bentuk tubuhnya simetris radial atau sisi tubuhnya melingkar sama, yang mempunyai sistem pompa air dan rangka dalamnya berkapur yang memiliki banyak duri yang menonjol. Beberapa organ tubuh Echinodermata sudah berkembang dengan baik. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Nah, bisa disimpulkan bahwa Echinodermata ini merupakan hewan yang kulitnya berduri. Contohnya ada bintang laut, bintang ular, landak laut, lilia laut, dan mentimun laut. Klasifikasi hewan vertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang atau punggung, memiliki struktur tubuh yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan hewan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tali yang merupakan susunan tempat terkumpulnya sel-sel saraf dan memiliki perpanjangan kumpulan saraf dari otak. Tali ini tidak dimiliki oleh yang tidak bertulang punggung. Dalam memenuhi kebutuhannya, hewan vertebrata telah memiliki sistem kerja sempurna peredaran darah, berpusat organ jantung dengan pembuluh-pembuluh menjadi salurannya. Hewan bertulang belakang atau vertebrata ini terdiri atas kelas yaitu 1. Pisces. Pisces memiliki habitat di air dengan alat pernapasan berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Termasuk hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Pisces berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Ciri-ciri utama Pisces sebagai berikut. 1. Hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air. 2. Bernapas dengan insang dan dibantu oleh kulit. 3. Tubuh terdiri atas kepala. 4. Rangka tersusun atas tulang sejati. 5. Jantung terdiri atas satu serambi dan satu bilik. 6. Tubuh ditutupi oleh sisik dan memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Contoh Pisces adalah ikan gurami, hiu, dan ikan lele. 2. Amfibi memiliki ciri-ciri yaitu hewan yang dapat hidup di dua alam yaitu darat dan air. Berdarah dingin yaitu tidak dapat mengatur suhu badan sendiri. Kemudian bernafas dengan paru-paru, lalu berkembang biak dengan bertelur yaitu ovipar, dan yang terakhir pembuahan terjadi di luar tubuh. Contoh hewan amfibi seperti katak, salamander, dan kadal air. 3. Reptilia. Reptilia dalam bahasa Latin yaitu reptil sama dengan melata, memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Reptil adalah hewan melata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutup tubuhnya. Ciri-ciri hewan melata atau reptil adalah 1. Kulit kering bersisik dari zat tanduk karena zat keratin. 2. Bernapas dengan paru-paru. 3. Berdarah dingin, yakni yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. 4. Umumnya bersifat avipar atau bertelur. Contohnya kadal dan vivipar beranak, contohnya ular. Yang kelima, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang masih belum sempurna. Contoh hewan reptil adalah buaya, kadal, dan ular. 4. Aves. Aves adalah hewan yang bisa terbang. Hewan aves atau burung ini memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Meskipun aves sering disebut juga hewan yang bisa terbang, ada beberapa jenis hewan yang tergolong dalam aves tidak bisa terbang, seperti ayam, bebek, angsa, dan kalkun.
Ciri-ciri utama Aves yaitu 1. Alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. 2. Berdarah panas. 3. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang sudah berkembang dengan baik. Keempat, pembuahan sel telur dan sperma atau fertilisasi terjadi di dalam tubuh induk. Yang kelima, terdapat sepasang tetis, sedangkan ovarium hanya 1 dan tumbuh dengan baik di sebelah kiri. Dan yang terakhir, kelima, mamalia. Hewan mamalia atau menyusui. Hewan yang memiliki kelenjar susu betina yang berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Hewan mamalia pada umumnya adalah hewan yang berdarah panas dan bereproduksi secara kawin. Hewan menyusui atau mamalia ini ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Ciri-ciri utama hewan mamalia sebagai berikut. 1. Umumnya hidup di darat, tetapi ada pula yang hidup di air. 2. Berdarah panas. 3. Pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. 4. Otak berkembang dengan baik. Kelima, fertilisasi internal. 6. Bernafas dengan paru-paru. Dan yang ketujuh, terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Contoh hewan mamalia yang hidup di darat seperti sapi, domba, monyet, rusa, kuda, dan gajah. Sedangkan hewan mamalia yang habitatnya di air seperti paus, lumba-lumba, dan duyung. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.